Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Putri Arwan, NIM 21143011028 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Tanjung Karang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sel, jaringan, dan pembelahan sel. Matthias Claydon, seorang ahli anatomi tumbuhan, dan Theodor Schwann, ahli anatomi hewan, berpendapat bahwa setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Jadi, apa itu sel? Sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Sel memiliki bagian utama yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Berikut merupakan struktur sel atau bagian sel. 1. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel paling luar yang membatasi sisi sel dan sekitarnya. Kedua yaitu nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel terdapat nukleolus atau anak inti yang berfungsi menyintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat yang digunakan dalam perakitan ribosom. Yang kedua yaitu nukleoplasma atau cairan inti, merupakan zat yang tersusun dari protein. Yang ketiga yaitu butiran kromatin yang terdapat pada nukleoplasma, tampak jelas pada saat sel tidak membelah. Pada saat sel membelah, butiran kromatin menebal menjadi struktur seperti benang yang disebut kromosom. Kromosom mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Bagian utama sel yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti dan organel sel. Sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma mengandung organel-organel sel berikut. Yang pertama yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel. Yang kedua yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipi yang dikelilingi oleh membran. Badan Golgi memiliki fungsi yaitu membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi dan untuk membentuk membran plasma. Yang ketiga adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih. Yang keempat yaitu retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipi atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Di dalam sel terdapat dua tipe retikulum endoplasma atau RE, yaitu retikulum endoplasma kasar REK dan retikulum endoplasma halus REH. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid, misalnya kolesterol, gliserida, dan hormon. Demikian pengertian sel dan bagian-bagian sel. Berikutnya merupakan jaringan. Jaringan tersusun dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan memiliki 4 macam, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Ciri-ciri jaringan epitelium yaitu sel-selnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kemudian jaringan epitelium tidak mengandung pembuluh darah tetapi mengandung ujung saraf. Kemudian jaringan epitelium memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dibedakan menjadi epitelium selapis dan epitelium berlapis. Berdasarkan bentuknya, epitelium dibedakan menjadi epitelium pipi, epitelium kubus, dan epitelium batang. Selanjutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang mengikat dan menyokong bagian-bagian tubuh. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen interseluler yang disebut matriks. Matriks tersusun dari serat-serat dan bahan dasar. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Kedua, serat elastin, berwarna kuning dan lebih tipis daripada serat kolagen. Yang ketiga yaitu serat retikuler, hampir sama dengan serat kolagen, tetapi berukuran lebih kecil. Dan jaringan ikat dapat dibedakan menjadi jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang. Demikianlah pengertian dan bagian-bagian dari jaringan ikat. Selanjutnya merupakan jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang menggerakkan bagian-bagian tubuh.
Di dalam tubuh ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, bentuknya ujungnya runcing dan gelendong. Jumlah inti selnya 1, letak inti selnya di tengah sel, sistem kerjanya bekerja secara tidak sadar, reaksinya lambat, gerakan tidak cepat lelah, letak sistem organ. Otot lurik, bentuknya silindris, memanjang, jumlah inti selnya banyak, letak inti sel di tepi sel, sistem kerjanya bekerja secara sadar, reaksinya cepat, gerakannya cepat lelah, letaknya melekat pada rangka. Otot jantung, bentuknya silindris, memanjang, dan bercabang. Jumlah inti selnya lebih dari 1, letak inti sel di pusat sel, sistem kerjanya bekerja secara tidak sadar, reaksinya lambat, gerakan tidak cepat lelah, dan letaknya hanya berada di jantung. Berikutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang menanggapi rangsang dan meneruskan rangsang atau impuls dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh lain. Berikut merupakan struktur sel saraf atau neuron. Neuron tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel mengandung inti sel atau nukleus. Setiap rangsangan akan dibawa ke badan sel oleh dendrit. Dendrit merupakan kumpulan serabut sitoplasma. Dendrit berfungsi membawa rangsangan menuju ke badan sel. Akson merupakan serabut sitoplasma tunggal. Akson berfungsi membawa rangsangan meninggalkan badan sel. Ada 3 jenis sel saraf atau neuron, yaitu neuron sensori, neuron intermediate, dan neuron motor. 1. Neuron sensori atau neuron aferen menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu neuron intermediate atau interneuron. Neuron intermediate membentuk mata rantai dan terdapat di dalam sistem saraf pusat. Neuron ini dirangsang oleh impuls dari neuron sensori atau dari neuron intermediate lain. Yang ketiga yaitu neuron motor atau neuron eferen. Neuron motor berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Akan tetapi, ada kalanya impuls ditransmisikan secara langsung dari neuron sensori ke neuron motor. Demikian materi tentang jaringan. Selanjutnya adalah materi tentang pembelahan sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak, dengan tujuan untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, amitosis. Umumnya terjadi pada organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2. Yang kedua yaitu mitosis. Pembelahan mitosis berfungsi untuk membentuk sel-sel baru dan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Yang ketiga yaitu meiosis. Pembelahan secara meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid. Sel gamet harus haploid karena berfungsi untuk proses reproduksi. Demikianlah materi tentang pembelahan sel. Demikianlah materi sel, jaringan, dan pembelahan sel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.